Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba untuk membahas materi kita sekarang yaitu pre-training. Ini sumber bacaan utama yaitu seperti sebelum-sebelumnya, referensi utama yaitu yang pertama adalah dari mata kuliah di Stanford, yang mata kuliah itu namanya adalah Natural Language Processing with Deep Learning. Kemudian yang kedua, yang juga adalah referensi utama kita di mata kuliah ini, yaitu eh, buku Speech and Language Processing, yang ini bisa dua-duanya ada, eh, kita bisa akses secara gratis ya. Kalian bisa mempelajari, menyimak baik itu di sini yang mata kuliah ini ada slide-nya dari sejak tahun 2019 sampai 2024. Yang untuk mata kuliah atau topik ini pre-training itu ada sejak tahun 2019, meskipun dulu 2019 itu masih terutama membahas tentang ini word embedding yang kontekstual. Ya. Kemudian juga ada videonya, tidak setiap tahun ada video yang publik di YouTube, tapi ada paling tidak 4 ini. Kemudian untuk buku Speech and Language Processing ada babnya. Ya, di sini tidak ada slide dan tidak ada videonya. Kemudian sebagai tambahan, ini adalah sebuah tulisan yang paper yang sangat populer yaitu tentang BERT, yaitu BERT itu singkatan dari Bidirectional Transformers, Bidirectional Transformers ya. Bidirectional Transformer atau BERT ini adalah pre-training yang sangat populer, nanti akan kita bahas juga. Oke. Ini adalah poin-poinnya. Yang pertama adalah pengantar tentang pre-training itu. Kemudian pre-training itu ada em, tiga pendekatan, tiga arsitektur, ya. Yaitu yang pre-training yang hanya menggunakan encoder. Ya, jadi semua di sini utamanya adalah menggunakan transformer ya, yang kita udah pelajari yaitu arsitektur transformer. Ini hanya menggunakan encodernya saja. Encodernya khususnya adalah encoder bidireksional. Maaf, ini ada yang salah. Ini harusnya yang kedua ini nggak pakai bidireksional ya. Yang kedua adalah encoder decoder. Ya, encoder decoder. Jadi kita tahu bahwa transformer itu ada encoder dan decoder. Tapi untuk retraining, seperti misalkan BERT, itu hanya menggunakan encoder. Dan encoder itu adalah bidireksional. Nanti akan kita lihat apa yang disebut dengan bidireksional. Kemudian yang kedua itu encoder decoder. Kemudian yang ketiga adalah hanya menggunakan decoder saja. Ini contoh yang menggunakan decoder saja adalah GPT. Seperti yang digunakan oleh ChatGPT. GPT itu adalah pada dasarnya adalah decodernya yang digunakan. Ya, kemudian berikutnya adalah kita sudah mempelajari pre-training, kemudian setelah itu kita juga sekilas ya, ini sangat sekilas untuk melihat bahwa yang sudah dibangun oleh pre-training itu apa saja sih yang bisa kita dapatkan. Tentunya itu sesuatu yang powerful ya, yang kita dapatkan atau yang em, mereka mengajari kita itu apa. Kemudian yang berikutnya ini pre-training. Ya, pre-training itu hmm, juga pada dasarnya bisa digunakan sebagai word embedding. Kita sudah mempelajari word embedding atau juga word representation secara umum, misalkan word to fact. Ya, word to fact itu adalah yang tidak kontekstual. Ya, tidak kontekstual itu maksudnya nanti akan kita lihat bahwa tidak kontekstual itu maksudnya adalah sebuah kata itu dibuat
embeddingnya dibuat vektornya, kata itu meskipun kata itu mempunyai makna yang berbeda seperti mouse gitu ya, mouse tikus dengan mouse untuk komputer itu kalau word to fact itu sama saja dianggap sama. Nah kalau kontekstual itu berbeda. Ya, kalau ada komentar, pertanyaan, tambahan silakan ya. Nanti eh, setelah ini kita mudah-mudahan banyak diskusi seperti biasanya dan udah saya siapkan ya untuk diskusinya seperti ini seperti biasanya. Dan tadi, oke. Ya, kita mulai untuk materinya. Pertama adalah pengantar dulu. Ya, ini ada sebuah revolusi. Ya, sebelumnya sudah ada revolusi di NLP, yaitu dengan adanya deep learning. Ya, kita udah membahas tentang revolusi yang terjadi dengan adanya deep learning untuk NLP, di mana revolusi itu di samping ini apa meningkatkan secara signifikan performansinya, akurasinya atau efektivitasnya juga membuat semakin generik. Generik itu artinya untuk kerjaan-kerjaan yang apa, kerjaan-kerjaan yang sama untuk tas-tas yang atau tas-tas yang berbeda maaf saya. Tas-tas yang berbeda itu eh, dikerjakan menggunakan arsitektur-arsitektur yang mirip. Ya, itu satu revolusi yang tadinya bukan deep learning menjadi deep learning. Jadi kemudian ada revolusi berikutnya yaitu menggunakan pre-training. Lagi-lagi juga di pre-training itu revolusinya adalah juga revolusi adanya performansinya. Jadi ini dari tahun ke tahun ini sangat meningkat ya. Ini ada beberapa eh, arsitektur seperti misalkan ada macam-macam di sini. Hmm, ya, dengan pre-training ini menjadi meningkat di sini ya. Ini sebelumnya belum ini apa ya ini juga meningkat kemudian ini dengan pre-training meningkat sangat meningkat secara signifikan. Ya kita lihat signifikan itu seperti ini ada dari 70-an menjadi 90-an%. Ini contohnya seperti itu ya. Ini di tahun 2018, tahun 2019 dalam waktu 1,5 tahun ini adanya pre-training di sini ada ini ada salah satu yang mempelopori adalah pre-training adalah menggunakan BERT. Kemudian revolusinya itu juga eh, adalah karena eh, proses learningnya dapat dikatakan unsupervised ya. Unsupervised. Maksud saya dapat dikatakan itu sebenarnya eh, trainingnya karena menggunakan utamanya menggunakan model bahasa dan model bahasa itu tidak perlu ada pelabelan, data-data yang tanpa label. Ya, jadi bisa di skala scaling up ya. Jadi bisa di datanya yang banyak itu di internet bisa digunakan ya karena tidak perlu adanya label. Ya, digunakan untuk mentraining, untuk learning. Ya, sehingga yang ada di internet bisa dipakai. Ini ada baik itu data berupa teks, baik itu data berupa image, data berupa speech, data dan lain-lain. Kemudian dibuatlah model yang katakanlah foundation model di sini, dasar model dasar atau juga kalau katakanlah kalau ini kan neural network ya, neural network itu seperti misalnya orang ini generalis ya, generalis artinya belajar macam-macam, belajar informatika, belajar em, teknik industri, belajar elektro, belajar sastra, belajar apa, dan dari sisi ininya juga, dari sisi
um, mode-nya atau ragam jenis datanya, ada teks, ada image, dan lain-lain. Sehingga ini suatu model yang dasar, suatu model yang generik, suatu model yang pintar, dan tentunya ya model yang besar ya. Tentunya model yang besar. Model yang besar itu artinya kalau deep learning itu artinya bobotnya sangat banyak, sangat 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 banyak. Dan artinya juga konsekuensinya mahal, sangat mahal, sangat sangat mahal. Yang ini generalis karena belajar dari banyak jenis data, baik itu jenis ragam datanya ataupun domainnya, permasalahannya, sehingga juga digunakan untuk question answering. Question answering yang apa? Question answering untuk kadang-kadang kalau kita membuat ini ya task ya satu pekerjaan itu kan question answering khusus untuk misalkan medis ya, question answering khusus untuk computing, question answering untuk apa bidang apa bidang apa bidang apa. Hal ini bahkan question answering untuk ya karena di sini juga belajar banyak, baik itu medis, baik itu informatika, baik itu religius misalkan dan lain-lain, ini juga bisa generik, question answering generik. Dan generiknya bukan hanya ini, task yang lain, sentiment analysis, information extraction, image captioning. Image captioning itu inputnya image, outputnya caption, keterangan. Object recognition, yang artinya ini juga um, apa bukan hanya berkaitan dengan teks bahasa manusia, tapi juga berkaitan dengan memahami image dan lain-lainnya. Instruction following, ada instruksi kemudian diikuti. Ya ini adalah retraining seperti itu. Ya di sini ada ide-ide kunci untuk retraining. Ya, ya kita yakinkan bahwa model kita dapat memproses, yaitu di sini dapat memproses yang data yang besar, data yang beragam, datasetnya beragam dari sisi ininya, jenis datanya, atau juga beragam dari sisi domainnya, permasalahannya. Kemudian jangan menggunakan label. Ya, jadi ini unsupervised. Jangan menggunakan label. Meskipun pada prinsipnya nanti adalah yang utamanya seperti BERT itu adalah model bahasa ya. Model bahasa itu juga tidak menggunakan label. Jadi jangan menggunakan label. Kalau menggunakan label itu artinya apa? Menggunakan label itu artinya ya kita perlu orang untuk melabelin dengan benar. Nah, itu adalah suatu yang sangat membebani. Ya, membebani itu maksudnya jadi tidak scalable, tidak bisa banyak. Ya, kalau kita perlu pelabelan artinya tidak scalable. Ya, ini juga harus komputernya di sini yang digunakan membangun modelnya itu harus juga yang komputer yang besar. Yang besar itu ya salah satunya ya tentunya harus paralel dan besar. Oke, itu adalah pengantar untuk pre-training. Kemudian pengantar berikutnya yang terakhir di sini adalah pre-training itu dapat dibagi menjadi tiga jenis arsitektur. Ini arsitekturnya seperti ini, arsitekturnya seperti ini, arsitekturnya seperti ini. Ya, ini arsitektur yang pertama. Kalau kita di RNN gitu ya, RNN kan ada RNN yang encoder, decoder seperti ini, encoder, decoder seperti bahasa mesin translation. Ini ininya apa bahasa inputnya di sini sumbernya bahasa sumber, di sini bahasa targetnya bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia misalkan seperti itu. Ya generiknya adalah seperti ini. Eh, RNN encoder decoder yang digunakan untuk mesin translation misalkan di mana jumlah di sini jumlah kata di sini sebagai bahasa sumber yang akan diterjemahkan dengan bahasa target yang hasil terjemahannya bisa berbeda jumlahnya. Jadi fleksibel ini berapapun jumlah panjang kalimatnya, ini juga berapapun panjang kalimatnya dan bisa antara input dan outputnya bisa berbeda.
Ya, seperti halnya kalau eh, transformer, dan di sini pada dasarnya biasanya adalah pre-training itu adalah menggunakan sequential yang itu adalah state of the art-nya adalah transformer, dasarnya adalah transformer. Tapi kadang juga diambil hanya encodernya saja, di sini saja. Seperti Bird, itu hanya mengambil di sini aja, encoder aja. Kemudian ada encoder, decoder, diambil dua-duanya, ada yang namanya T5, kemudian ada yang diambil decodernya saja, yaitu yang seperti GPT. Ya, untuk encoder di sini ada namanya encoder, ya. Nah, seperti kalau kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia, misalkan ke bahasa Inggris. Waktu menerjemahkan ini, hmm, waktu kita melihat bahasa Indonesianya, bahasa asalnya yang mau diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, kita bisa lihat depannya, belakangnya. Seperti misalkan ini bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris, kita mau terjemahkan ke bahasa Indonesia. Waktu kita mau menerjemahkan di sini, di sini, di sini, di sini kata ini, kita bisa melihat ini, bisa melihat ke sini. Ya, ya, itu adalah namanya bidireksional. Makanya disebutnya dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Ya, artinya bisa melihat. Kalau di sini bisa lihat ke belakang sebelumnya, di sini bisa melihat ke sesudahnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi bisa conditional di future-nya. Future itu adalah kata berikutnya. Kalau di sini misalkan kita akan menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia, waktu di sini kita bisa lihat, eh, oh tergantung dari ini juga, lihat apa sih ini, decoder, encoder. Kalau diterjemahkan karena ini decoder, encoder, maka terjemahnya apa? Jadi bisa lihat seperti itu ya. Ya, itu adalah yang encoder yang akan kita bahas. Kemudian juga akan kita bahas encoder decoder. Jadi encoder saja atau encoder itu ada sisi positifnya, ada kelebihannya. Decoder itu ada kelebihannya. Bagaimana kita mengambil sisi positif dari decoder dan encoder digunakan untuk pre-training. Jadi yang di pre-training itu adalah encoder, arsitektur encoder decoder. Kemudian juga ada arsitektur yang decoder saja. Ingat waktu kita membahas tentang machine translation, di mana machine translation itu adalah encoder decoder. Pada prinsipnya di decoder ini atau di machine translation itu pada prinsipnya ada dua model. Model pertama adalah yang bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalkan. Jadi model yang menerjemahkan, yang dia pintar bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya. Kemudian model yang kedua adalah model bahasa. Model bahasa itu adalah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kadang-kadang bahasa Inggrisnya ada pilihan yang lebih fluent yang mana. Seperti misalkan katakanlah mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Seperti misalkan Big Brother. Big itu diterjemahkan, bisa diterjemahkan menjadi besar, saudara laki-lakiku yang besar, saudara laki-lakiku yang lebih tua. Ya. Nah, kemudian model bahasa itu memilih yang lebih paseh, lebih lebih natural, lebih umum, yaitu itu apa, saudara laki-laki kalau big brother adalah yang lebih tua. Jadi decoder ini pada prinsipnya adalah model bahasa. Jadi di sini kita tidak bisa melihat future-nya karena model bahasa itu kan justru menebak yang berikutnya ya. Jadi di sini ini yang ini melihatnya itu sebelumnya saja. Jadi kalau misalkan mau nebak dari kata ini, kemudian next-nya itu kan berikutnya kita belum tahu. Kita bisa nggak, nah decoder itu seperti itu. Ya ini apa contohnya di sini adalah GPT. Oke, kita masuk yang untuk pre-training yang menggunakan encoder saja, dan encoder saja itu adalah yang bidireksional. Bidireksional itu maksudnya tensionnya bidireksional. Ya, bidireksional transformer encoder. Ya, kita lihat di sini apa ini adalah bidireksional. Ya, kalau di sini yang seperti kita udah pelajari di transformer itu ada
self attention. Kita semuanya itu tadi ini di sini adalah self attention. Tapi di sini apa yang kita lihat em, kalau di sini adalah yang bidireksional. Jadi bisa melihat ke depannya, ini bisa melihat ke depan sini, ini bisa lihat ke belakangnya. Jadi ini bisa melihat ke depannya, ini bisa lihat ke belakangnya. Ya, kalau yang ini yang contoh yang dasarnya hanya bisa melihat ke belakangnya saja ya. Ya, jadi di sini untuk bidireksional self attention ini panah-panah ini maksudnya attention. Ya, jadi bisa model itu bisa attend, bisa panah itu bisa mengattend itu bisa melihat, bisa memberi ini apa perhatian yang ke sebelumnya atau dan sesudahnya. Silakan mungkin ada komentar pertanyaan sampai sini. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Iya, retraining itu di NLP kebanyakan itu adalah menggunakan transformer ya. Jadi ini adalah sebuah gambaran untuk sebuah blok transformer. Ya, transformer itu ada attention, di mana attention itu ada ini adalah self attention. Self attentionnya ada multi head itu artinya beberapa versi. Em, yang saya kira kita sudah pernah diskusikan ya. Ada beberapa versi attention sama-sama self attention, tapi ada ini apa beberapa sudut pandang. Ya kemudian ada yang lain-lain ada residual atau bypass ya. Jadi ada ini adalah bentuk umum supaya lebih stabil katakanlah gitu dinormalisasikan. Kemudian feed forward itu karena di sini perlu ada fungsi aktivasi atau untuk supaya non-linearity karena di sini nggak ada non-linearity dan sebagainya pada intinya adalah seperti itu. Jadi ada satu blok transformer seperti itu. Ini hanya sebagai sekedar melihat secara sekilas ya. Ya. Kemudian ini kita lihat misalkan contoh kalau kita akan memprediksi ini sebuah kalimat memprediksi kata berikutnya. Ya, memprediksi kata berikutnya, please turn your homework titik-titik. Tapi kalau di sini, kalau kita bisa, contohnya kalau yang dilihat di sini ya, kita bisa melihat sebelumnya dan sesudahnya. Ya, dan atau kalau di sini language model yang standar itu adalah berikutnya. Tapi kalau di sini ini disebut dengan mask yang diberi tutup, diberi topeng. Di sini di mask. Kalau di sini adalah yang next-nya, ini adalah yang di mask ditutupin. Jadi seperti ini, your-nya itu ditutup. Ya, ditutup artinya yang berikutnya itu udah ada, boleh melihat. Gitu ya. Ini disebut dengan mass language model. Nanti akan kita lihat, ya mungkin di slide ini nggak ada ya. Pada prinsipnya adalah gini sebenarnya apa? Ya, jadi kita berbicara tentang pre-training. Ya, kemudian ada satu yang sangat terkait dengan pre-training, yaitu apa yang disebut dengan transfer learning. Ya. Transfer learning itu maksudnya adalah kita learningnya itu ditransfer. Transfer itu maksudnya gini. em, kalau kita misalkan belajar contoh sederhananya ya ini, kita misalkan mau belajar em, bahasa Rusia misalkan di Rusia, belajar bahasa Rusia melalui contoh-contohnya bahasa kita bahasa Indonesia.
mau belajar bahasa Rusia. Tapi ternyata misalkan kita nggak punya eh, kamus atau paralel korpus untuk Indonesia Rusia, punyanya adalah misalkan bahasa Malaysia. Ya, ya kita nggak apa-apa belajar bahasa Malaysia saja untuk menggunakan bahasa Malaysia untuk belajar bahasa Rusia. Ya, artinya di proses belajar kita itu adalah menggunakan sesuatu yang lain, bukan bahasa Indonesia, tapi sudah sangat membantu kalau kita belajar bahasa Malaysia. Nah, kemudian ini kita langsung aja ya, seperti misalkan nanti kita lihat Bird, di Bird itu atau pre-training, maksudnya bukan hanya Bird, tapi pre-training. Di sini belajarnya di waktu modelnya ini, di belajarnya itu menggunakan language model. Ya, jadi ini atau misalkan ini ya, misalkan katakanlah gambarnya mungkin gini aja ya, misalkan ini adalah inputnya, ini adalah outputnya, ini bukan, ini dibuat model, ini adalah language model, ini adalah proses, kemudian dibuatlah model bahasa seperti ini. Ini kan model bahasa, tapi kemudian digunakan untuk question answering. Artinya transfer learning, artinya yang tadinya language model itu ternyata bisa digunakan untuk question answering dan untuk yang lain-lain. Artinya kita lihat bahwa language model itu sangat powerful. Model ini belajarnya hanya language model, tapi belajar language model itu ternyata artinya juga mampu untuk question answering, mampu untuk misalkan klasifikasi, mampu untuk di sini ada tas-tas yang lain ya, name entity recognition dan lain-lain. Ya kita lanjutkan menggunakan slide. Silakan kalau ada komentar pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Eh, Henry keunggulan, ya. ya, keunggulan transfer learning tuh yang paling utamanya apa ya? Oke ya. Henry nomor berapa ya? Waduh, saya kurang tahu, Pak. Lupa ya. Endri Rizky Nugraha. Oh, ini ya, nomor 6 ya. Ya, betul, Pak. Ya makasih ya Henry ya. Minta tolong nanti untuk berikut-berikutnya untuk aktif. Terima kasih, ini baru sekali ini kan ya benar ya. Berikut-berikutnya minta tolong untuk aktif ya. Siap, Pak. Ya, pertanyaan Henry adalah apa keunggulan transfer learning ya? Tadi seperti itu kalau salah ya. Ya, agak Betul, Pak. pakai ini. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini ya, transfer learning ini belum masuk ke pre-training ya, masih pas transfer learning. Jadi kalau seperti contohnya ini, kalau kita tidak mempunyai korpus yang cukup, kita tidak mempunyai data yang cukup untuk suatu hal, misalkan gini, misalkan kita mau ujian, ujian misalkan katakanlah ini apa, katakanlah misalkan ujian kalkulus 2. Tapi kita nggak punya materi kalkulus 2 yang cukup, cuma sedikit ya. Kita punya materi-materi kalkulus 1 yang tidak sama persis dengan kalkulus 2. Ya. Jadi kita transfer learning itu artinya kita belajar juga kalkulus 1, kalkulus-kalkulus yang lain yang bukan materi yang akan diujiankan, tapi ini membantu pemahaman kita. Seperti halnya contohnya seperti ini. Kita mau belajar bahasa Indonesia, bahasa Rusia, menerjemahkan. Tapi kita tidak punya cukup banyak contoh-contoh bahasa Indonesia ke bahasa Rusia penerjemahannya. Yang punya adalah Malaysia. Ya udah kita gunakan Malaysia aja karena Malaysia itu masih mirip-mirip lah dengan bahasa Indonesia gitu ya. Nah itu adalah transfer learning secara umum. Nah kemudian masuk dengan
transfer learning untuk yang dipelajari itu adalah language model, ternyata language model ini sebuah model yang belajar language model, ya. Ini ada language model pemodelan bahasa. Ini sebuah model yang diajarin hanya untuk pemodelan bahasa yang sangat besar, sangat banyak. Ternyata kemudian bisa digunakan untuk question answering, digunakan untuk name entity recognition, digunakan untuk analisis sentimen. Meskipun belajar question answeringnya nanti cuma sedikit, gitu ya. Ya, jadi kita lihat di sini nanti ada istilahnya fine tuning. Ya, jadi di sini belajarnya language model banyak datanya. Padahal kita mau question answering. Nah, kita punyanya hanya question answering, datanya cuma sedikit. Kalau belajar hanya ini saja, data yang sedikit, itu jauh. Atau kalau kita belajar juga language model, di samping data question answering, data training question answering yang sedikit, ini jauh lebih bagus daripada hanya belajar menggunakan ini saja. Contohnya, tadi itu juga, misalkan kita ada kalkulus, ya, kalkulus 2. Padahal kita punya materi juga yang lain, kalkulus-kalkulus yang lain di sini. Jadi kalau kita hanya belajar kalkulus 2 saja, itu kurang bagus. Kalau kita belajar kalkulus secara umum itu bagus kalau meskipun ujian kita, UAS kita misalkan, adalah UAS tentang kalkulus 2. Ya, seperti itu ya. Nah, gimana, Andri? Mungkin ada komentar? Udah jelas sih Pak. Terima Iya, kasih. ya sama-sama. Mbak. Ya, kita lanjutkan menggunakan slide. Ya, jadi di sini kita ada language model. Model bahasa. Model bahasa itu secara dasarnya adalah menebak kata berikutnya. Tapi ada model bahasa yang disebut dengan mass language model. Nah, ini yang digunakan untuk retraining yang tadi itu ya. Untuk retraining seperti bird dan yang misalkan bird itu menggunakan di sini. Ya, di sini yang diajari modelnya itu adalah model menggunakan mass language model. Nanti ada gambarnya juga yang khusus memang untuk uh, retraining dan termasuk bird ya. Jadi ada namanya language model yang mass. Mass itu seperti ini. Yang seperti ini ditutupin seperti ini, tapi ininya your-nya itu disuruh nebak. Ini ditutupin disuruh nebak. Jadi bukan di akhir, tapi di tengahnya. Ya, ini ada machine language model ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi sebenarnya ini udah tahu, ini kuncinya ini udah tahu yang benarnya. Ini udah tahu yang benarnya. Ini udah tahu yang benarnya. Yang benarnya di sini adalah long. Yang di sini benarnya adalah thanks. Kata thanks. Yang di sini benarnya adalah kata the. Ya. Kemudian disuruh nebak, ini apa ditebak di sini. Kita tahu so, kita tahu and, kita tahu for, kita tahu all, kita tahu fish. Kita bisa lihat ini waktu kita mau nebak ini, kita boleh lihat ke sini, kita boleh lihat ke sini, kita boleh lihat semua yang tidak ditutupin kita bisa lihat. Nah, kita disuruh nebak di sini. Ya, ditebaknya di sini ada kata-kata, banyak kata-kata. Ya, ini yang batang-batang ini menandakan kata apa, ini probabilitasnya seberapa besar. Semakin batangnya besar itu maksudnya probabilitasnya besar. Ya, jadi pilihannya sangat banyak, batangnya sangat banyak di sini. Ya, jadi ini adalah Mass Language Model menggunakan trainingnya Mass Language Model. Ya, ya ini jadi BERT yang itu adalah transformer, itu adalah encoder, BERT bidirectional encoder, representation, BERT representation from transformer. Jadi kita BERT itu adalah dasarnya adalah transformer. Transformer tapi hanya encoder. Encoder, tapi di sini adalah bidirectional. Bidirectional itu seperti tadi ya, attention, self attention yang bisa lihat sebelumnya dan sesudahnya. Ya. Ya, ini adalah satu model yang kemudian juga em, yang model tersebut itu di learning menggunakan datanya itu adalah data language model yang mas tadi ya. Yang ini contohnya mas itu seperti ini tadi. Ini contoh yang lain ya.
Ya, jadi di sini apa eh, bagaimana memprediksi yang di Mas, misalkan Mas itu seperti ini ada di Masnya. Ya, yang di Mas itu misalkan seberapa banyak, misalkan ada 15% yang ditutupin. Jadi ada kata-kata banyak, kalau 15 kata banyak yang 15% disuruh nebak. Modelnya disuruh nebak. Diajarinya dengan menebak 15% yang ditutupin. Ya. Kemudian setiap kali di eh, di learning lagi menggunakan yang lain lagi, diubah lagi yang ditutupin. Ya, ya pada intinya adalah seperti itu. Tapi ada juga yang diubah, ada yang tidak diubah gitu. Pada intinya itu adalah mass mass language model ini. Oke, kita lanjutkan. Dan kedua, ya, yang tadi itu kan adalah bagaimana seperti transfer learning itu yang utamanya adalah diajarin modelnya adalah language model yang mass, tapi juga ada tas yang kedua yaitu diajarin dengan memprediksi kalimat berikutnya. Ya, kalimat berikutnya itu adalah misalnya kita tahu ini ada kalimat sini, my dog is cute, titik, he likes playing misalkan. Ya, seperti itu. Kemudian kita diminta untuk menebak kata berikutnya. Yaitu kalau misalkan, ya bukan kata berikutnya, kalimat berikutnya. Ya kalau misalkan kalimatnya ini, berikutnya kalimatnya apa? Ya, seperti itu ya. Disuruh menebak kalimat berikutnya. Sekali lagi, baik itu model bahasa, termasuk model bahasa yang mask ataupun di tas menebak kata berikut, kalimat berikutnya itu dua-duanya adalah yang tidak berlabel ya. Kita lihat sebentar, saya back dulu yang ini. Nah ini, jadi ini adalah di sini tadi learningnya itu adalah learning mask language model, learning next sentence prediction. Ini dua-duanya adalah unsupervised learning sehingga kita bisa scaling. Kita bisa menggunakan banyak data yang seperti itu. Jadi kita lanjutkan. Ya ini adalah BERT. Ya ini kita lihat bahwa ini ada max LM, artinya ada tas untuk di sini membuat model. Ini menggunakan yang utamanya adalah Mas LS. Oh, maaf saya kelewat nanti saya back ya. Ya, jadi BERT itu menggunakan baik itu Machine Language Model maupun Action Prediction. Tapi ada penelitian-penelitian yang lebih baru yang mengatakan bahwa next sentence prediction itu kurang ya apa kurang begitu signifikan membantu. Yang lebih utamanya adalah yang Machine Language Model. Ya, jadi seperti ini. Ini kalau kita memandang sebagai eh, transfer learning ya, ini adalah belajarnya belajar ini, language model, belajar NSP, tapi di sini digunakan untuk nanti untuk question answering, entity recognition, ini untuk inference ya, ya atau dan yang lain-lain ya. Ya. Oke kita lanjut. Ya kita udah mengenal BERT. BERT itu adalah encoder dari transformer yang bidireksional. BERT itu ada versi base, ada versi large-nya. Secara umum deep learning termasuk pre-training itu adalah semakin besar semakin powerful. Ya ini juga kita lihat semakin besar semakin powerful. Jadi yang base-nya itu adalah 110 juta bobot parameternya ini 340 dan tentunya yang large itu ya lebih bagus ya. Kemudian ada macam-macam ada head-nya, attention head artinya jenis jenis jenisnya sudut pandang attention katakanlah seperti itu. Ya kemudian di training menggunakan data yang besar ya dan trainingnya itu
melakukan proses training untuk pre-training seperti BERT itu mahal dan tidak praktis kalau digunakan hanya sebuah GPU. Karena oleh karena itu menggunakan 64 GPU 4 hari dan seterusnya ya. Hmm. Kemudian nanti ada yang namanya istilahnya fine tuning ya. Jadi secara umum belajar dulu menggunakan language model, kemudian menggunakan data yang kecil yang kita punya untuk question answering, ya kita belajar question answering misalnya seperti itu. Ini BERT kita lihat ini populer dan terus berkembang, pre-training secara umum termasuk BERT. Kemudian yang pre-training ini tadi menggunakan language model ternyata bisa digunakan untuk beberapa task, yaitu seperti misalkan mendeteksi frase, ini frase atau tidak, mendeteksi inference kesimpulan. Kalau seperti ini, maka kesimpulannya seperti ini, benar enggak? Analisis sentimen atau opinion mining. Kalau misalkan ada tweet seperti ini positif atau negatif. Ya, kemudian yang lain-lain, seperti misalkan apakah satu kalimat itu bisa diterima secara linguistik, secara grammarnya, kemudian similarity antara satu kalimat dengan kalimat yang lain secara semantik, meskipun kalimatnya beda, seperti ibu sedang, ibu sedang memasak dengan misalkan ibu itu ini ya, misalkan mami gitu ya, mami lagi di dapur. Nah itu kan sangat dekat secara semantik meskipun kata-katanya beda. Nah itu bisa digunakan juga untuk short sentence similarity. Kemudian untuk parafrase, parafrase itu seperti hanya deteksi plagiat itu ya, dan lain-lain. Jadi ini kita lihat bahwa ternyata hmm, ininya performasinya lebih bagus daripada ini ya, Pak, yang lain-lain ya. Nah, yang lain-lain itu ini berarti itu bisa lebih bagus. Kemudian di sini untuk encoder sendiri seperti BERT, ya jadi pre-training yang menggunakan encoder seperti BERT itu ada batasannya. Ya. Ya, ada batasannya adalah di sini adalah bahwa jika tas kita, ya kalau di sini maaf saya back, ya, tas kita ke tas ini tas ya, yang di yang di apa yang digunakan dari pre-training bird ini adalah tas-tas seperti. Tapi kalau tas kita adalah mengenerate sequences itu seperti misalkan apa? Ya seperti misalkan eh, menerjemahkan, misalkan membuat summary, misalkan membuat caption, ya kemudian disuruh membuat tulisan, ya. Jika mengenerating sequences, maka menggunakan decoder itu lebih bagus, ya. Karena BERT dan yang encoder itu secara natural itu tidak autoregresif. Autoregresif itu maksudnya satu kata berikutnya, satu kata berikutnya, satu kata berikutnya, satu kata berikutnya. Yang itu, yang natural itu adalah decoder. Ya, oleh karena itu seperti GPT itu menggunakan decoder. Ya, jadi kita lihat ini kalau kita encoder, ya kalau kita tasnya itu adalah generative sequences, mengenerate sequence, mengenerate teks, mengenerate kalimat-kalimat secara panjang. Kalau di sini kan sebenarnya ini belajarnya adalah belajar yang bisa boleh melihat yang berikutnya. Ya, kalau di sini kan enggak, di sini belajarnya adalah memang belajar berikutnya apa nggak bisa lihat kata yang di depannya gitu. Ya, ini seperti itu. Jadi language model yang lebih standar.
Kemudian BERT itu sendiri ada beberapa pencoba perbaikan yang seperti Roberta, Spanberg, dan lain-lain. Kalau Roberta itu pada intinya adalah yang tadinya BERT itu menggunakan language model MAS, kemudian di Roberta itu yang next sentence prediction itu tidak digunakan lagi gitu, Mas. Justru di tidak digunakan. Kalau Spanberg ini ada perbaikan juga yang sederhana, yaitu masnya itu pakai span. Span itu ada beberapa. Kalau tadi yang seperti ini masnya kan cuma satu kata. Kalau di sini masnya itu ada beberapa. Jadi seperti bisa sequence di sini ya. Jadi masnya itu adalah span. Perbaikan yang relatif sederhana, tetapi udah cukup membantu di sini. Kita lihat dari Roberta, intinya adalah di sini bisa hasilnya cukup bagus untuk salah satu contohnya misalkan untuk squat. Squat itu adalah question answering. Oke, itu adalah pre-training yang encoder saja, yaitu silakan mungkin ada komentar, pertanyaan, tambahan dari kalian. Izin Eh, bertanya, Pak. Oh, ya, silakan. Eh, Caranya kita tahu kita tuh harus pakai encoder atau decoder gimana ya, Pak? Zakiudin ya. Iya, Pak. Zakiudin. Zakiudin. Oke, Zakiudin Haidar. Ya, oke, makasih ya, Zakiudin. Pak, sama. Saya berharap untuk terus aktif ya. Ya, kita mau memilih mana yang eh, kita pilih, baik itu encoder saja atau decoder saja ya. Ya, Pak, encoder atau decoder seperti misalkan di depan tadi ini ya. Ya, ini ya. Memilih pre-training yang ini atau milih pre-training yang ini, memilih pre-training yang ini misalkan gitu ya. Artinya masih ini BERT, ini GPT gitu ya. Nah, ini ada namanya T5. Ya, ya seperti tadi disampaikan em, di sini ya, yang encoder saja itu sebenarnya kurang natural kalau digunakan untuk yang generating sequences. Artinya yang misalkan fine tuning untuk tas-tas misalkan membuat kalimat gitu ya. Membuat kalimat itu contohnya misalkan ya misalkan summary, membuat kalimat itu misalkan ya kita minta untuk seperti model bahasa ya, itu adalah em, membuat satu artikel misalnya seperti itu, yang seperti kalau sekarang ChatGPT atau yang lain-lain. Ini secara dasarnya seperti itu, ya secara dasarnya. Ya, ya artinya kan tasnya itu banyak, tas itu kan bisa ini macam-macam ya. Ada question answering. Ya, kalau question answering kan tidak, question answering itu kan bisa membuat em, ini apa jawaban yang pendek, atau question answering itu kan bisa juga hanya memilih dari ini seperti question answering di ini ya, di eh, TOEFL atau IELTS itu memilih dari paragraf yang ada kan. Ya seperti itu mungkin secara garis besar seperti itu, mungkin nanti sambil jalan juga kita lihat plus minus masing-masing arsitektur. Ya, saya kira seperti itu ya Giuden ya. Masih dasarnya adalah seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, kan tadi ada juga yang mau menyampaikan dari Zakiuddin itu. saya Gibran, Pak, silakan. saya ingin Ya, bertanya silakan saya Gibran. jadi saya pernah mendengar mengenai Indobert. Untuk Indobert itu perbedaannya apa ya Pak? Apakah itu dikhususkan untuk bahasa Indonesia atau bagaimana Pak? Oh ya, sebentar lagi Gibran. Hmm, saya cari dulu ini. Oh ya, Gibran Arik ya. Oke, oke, udah saya catat. Ya, jadi Indobert itu ya belajar dari ini ya, kalau kita lihat di sini, ya di sini, artinya belajar dari baik itu bahasanya ataupun kasus-kasusnya seperti koran-koran Indonesia, ya, tweet-tweet Indonesia,
maksudnya bahasa Indonesia dan orang Indonesia, maksudnya Indonesia. Kemudian ya data-data Indonesia, eh, paralel korpus Indonesia dan lain-lain, atau yang pokoknya data-data Indonesia ya. Maksudnya data-data Indonesia yang apa yang tidak berlabel yang bahasa Indonesia di sini, email-email Indonesia. Ya, jadi di samping bahasanya juga karena kasusnya kan kalau tidak diajari detail tentang satu ini ya, Pak, satu permasalahan seperti katakanlah kondisi di Indonesia, tentu ya kita ini nggak tahu kan. Tapi kalau semuanya mau dimasukin bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua dimasukin, ini generik ya bisa juga seperti itu. Tapi kan ya ini sangat berat gitu ya, sehingga di sini ya kita ingin agak mengkhususkan bahasa Indonesia, permasalahan Indonesia gitu. Mungkin saya kira seperti itu Gibran. Ini gimana? Mungkin ada komentar Gibran? Oh, baik, Pak. Sudah cukup. Ya, Terima kasih banyak. ya sama-sama Gibran. Nah, kita lanjutkan sekarang encoder-decoder. Jadi berkaitan dengan encoder-decoder, em, ini adalah yang bekerja terbaiknya itu adalah untuk span corruption. Span corruption itu adalah seperti ini. Seperti misalkan ini ada beberapa di sini kata-kata, di sini ada beberapa kata-kata. Ini kemudian diprediksi adalah yang di sini itu adalah ini. Thanks for Thank you for inviting me to your party last week. Ya, seperti yang tadi, seperti mass language model seperti ini tadi. Nah, ini pekerja yang bagus untuk span corruption seperti ini. Jadi span-nya itu bisa ini apa? Contohnya adalah seperti ini. Um, ya, ini sebenarnya adalah intinya di sini adalah language model juga ya. Ya, seperti itu. Kita lihat bahwa encoder-decoder itu lebih bagus daripada encoder saja untuk span corruption atau istilahnya data denoising. Ya, ini contohnya kalau tadi yang encoder saja adalah BERT, di sini ada namanya T5. Ya, ini bisa digunakan juga untuk fine tuningnya untuk beberapa juga ya. Misalkan ini adalah fine tuningnya digunakan untuk ini. Oke, itu sangat sekilas untuk yang encoder-decoder. Kemudian yang berikutnya adalah decoder saja. Ya, decoder saja itu adalah artinya kita hanya bisa lihat ke belakang, ke sebelumnya ya. Kita ini bisa melihat ke sebelumnya, 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 sebelumnya saja. Jadi di sini bisa melihat ke sebelumnya, ini bisa lihat ke sebelumnya, ini bisa lihat ke sebelumnya, ini bisa lihat ke sebelumnya saja. Ya, kita bisa lihat yang sejauh yang sebelum-sebelumnya saja. Jadi ini kelebihannya adalah untuk yang tadi generate sequence. Ya. Jadi tidak bisa melihat, tidak bisa mengkondisikan, menebaknya itu lihat yang kata-kata yang berikutnya itu nggak bisa. Ya. Nah, di sini disebutkan juga retraining model saat ini em, yang bagus-bagus utamanya itu adalah yang decoder ini, yang seperti GPT. Ya, ini adalah gambar yang tadi, ya, bahwa melihatnya itu hanya bisa yang sebelum-sebelumnya saja. Ya, ya, kemudian ini contoh untuk klasifikasi, di mana di sini kemudian atau untuk opini ya, di sini kemudian ada bobotnya dan ada biasnya untuk di sini. Hmm, ini contohnya adalah seperti itu. Hmm, ya, ini seperti tadi juga diulangi bahwa outputnya itu adalah output yang sequence, ya, output membuat teks misalkan, membuat rangkaian kata-kata, membuat rangkaian kalimat-kalimat. Ini contohnya adalah GPT. Ya, lagi GPT itu decoder tapi tetap juga transformer seperti BERT. Ini adalah juga transformer. Transformer itu apa? Transformer itu artinya
menggunakan self attention, menggunakan multi head self attention, menggunakan residual, menggunakan positional encoding yang seperti itu ya, transformer. Yang artinya transformer itu apa, tidak pre-training pun udah bagus ya, artinya juga termasuk bisa paralel ya. Ya kemudian ini adalah digunakanlah untuk GPT, termasuk juga ininya inputnya itu menggunakan subkata. Ini adalah subkata. Subkata itu adalah ini adalah kata, ini adalah namanya subkata. Salah satu metode untuk mencari subkata itu adalah namanya byte pair encoding. Kita tidak bahas di sini ya. Kemudian di trainingnya juga menggunakan data yang banyak, ada banyak buku di buku corpus. Kemudian kalau GPT sendiri ya berbeda dengan kata GPT sendiri tidak ada di paper yang aslinya ya. Ya GPT sendiri ininya adalah singkatan dari Generative Pre-training atau Generative Pre-training Transformer. Artinya generatif itu artinya membuat generate sequence, membuat sequence kata-kata. Ya ini kemudian ada beberapa ini input untuk decoder. Yang kalau tadi itu adalah mass language model, ini adalah menggunakan ini apa? Untuk fine tuningnya misalkan kita menggunakan ini entailment. Entailment itu artinya kalau ada orang di doorway itu artinya doorway itu adalah lorong, ya itu artinya ada orang yang di dekat pintu. Jadi kalau misalkan orang itu dia secara kasarnya ya dia suka olahraga, dia suka sepak bola, artinya dia suka olahraga. Seperti itu contohnya. Ya, ya ini contohnya ada seperti ini. Ini adalah ininya, premisnya, kemudian ini adalah hipotesisnya. Kalau dia dekat pintu, artinya dia di lorong, karena pintu itu ada di lorong. Ya, kita lihat GPT, ini performansinya bagus. Kemudian apa? Ini berkaitan dengan bagaimana juga generate sequence tadi. Ini ada jadi kapasitasnya untuk language model karena dia menggunakan decoder sehingga dia untuk mengenerate kata-kata itu lebih natural, lebih bagus ya. Nah, kemudian secara sekilas kita lihat bagaimana pre-training itu mengajarin kita. Jadi kita lihat di sini bahwa model pre-training itu sebenarnya kalau kita lihat atau juga ini adalah seperti masuk language model ya. Ini kalau kita ini menebak seperti ini, kita artinya pre-training itu belajar ini, nebak yang sederhana. Di sini juga sebenarnya belajar nebak sintaksnya. Ya, sintaks itu artinya kalau setelah put, misalkan put itu biasanya apa? Nggak mungkin put itu misalkan put table atau put apa, tapi di sini put misalkan put the fork pakai the misalkan kalau sebelumnya setelahnya fork misalkan seperti itu ya. Kemudian kalau co-reference ya, co-reference itu artinya ini belajar co-reference juga. Co-reference itu artinya di sini artinya belajar di sini adalah bahwa woman itu adalah she seperti itu. Kemudian kalau di sini belajar kalau ini ada ini ikan, kemudian ada kura-kura, ada lain-lain ini adalah ya tentunya binatang laut dan seterusnya. Ada belajar sentimen, belajar reasoning, ya belajar reasoning, belajar menyimpulkan dan lain-lain di sini ya. Tapi juga kadang-kadang pre-training itu mengingat-ingat ini apa bahan-bahan yang sebenarnya copyright ya, yang itu sebenarnya nggak boleh. Kemudian kadang-kadang juga yang sesuatu yang uh, tidak di ini apa tidak dikehendaki seperti yang
yang private ya. Oke, kemudian yang terakhir kita belajar pre-training. Kita membahas pre-training. Tapi ada sesuatu yang sangat penting sebenarnya, yaitu adalah representasi kata. Representasi kata atau juga word embedding yang kita sudah pelajari, yaitu seperti misalkan word to fact. Word to fact itu tidak kontekstual. Itu sesuatu, word to fact itu sesuatu yang sangat bagus, tapi tidak kontekstual. Apa yang dimaksud dengan kontekstual? Ya, kita udah mempelajari seperti word to fact misalkan, ya, seperti word to fact dan lain-lain, bahwa em, sebuah kata itu mungkin mempunyai makna yang berbeda, atau kata yang apa, ya kata yang sama, representasi sama, itu bisa mempunyai ini makna yang berbeda, atau sebaliknya kata yang berbeda ya itu pasti ada perbedaannya. Maksudnya gini, kalau bapak dan ayah itu sinonim, tapi mesti tentu ada nuansa perbedaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya misalkan seperti ini adalah RNN atau LSTM sama saja. Nah kalau kita seperti ini, my favorite season, ini kan my di sini, ini misalkan word embedding. Misalkan di sini word embedding, misalkan word to fact. Nah, kemudian di sini kan sebenarnya my juga, ini juga favorit. Ini adalah sebenarnya intinya adalah ini apa? Favorit plus yang sebelumnya ini. Konteksnya adalah yang sebelumnya. Ini adalah isinya favorit. Kemudian ini tuh layer ini, vektor ini itu adalah sebenarnya favorit tapi yang udah mengandung kata sebelumnya. Ini adalah season. Ya, kata season. Mungkin ini adalah word to fact season yang tidak terpengaruhi oleh apa-apa. Season apapun, seperti misalkan katakanlah kata bisa, bisa konteksnya racun atau bisa konteksnya mampu, di sini sama saja word to fact-nya. Tapi di sini ini tergantung juga, misalkan season di sini, ini isi ini, itu adalah dari sini juga dari sini. Artinya ini itu adalah konteks specific word. Ya, jadi ini udah ada konteksnya, udah ada isinya juga dipengaruhi oleh konteks di sini. Kalau dalam hal ini adalah yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin bisa bayangkan nggak? Jadi kalau misalkan saya bisa pergi, artinya bisa itu ada unsur sayanya. Berbeda dengan misalkan ini apa? Misalkan kalau bisa ini ya, misalnya, itu salah satu misalkan bisa ular, misalkan bisa ular. Kalau misalkan bisa kita lihat dari ininya ya, bisa ular itu maksudnya ada bisa tapi ada unsur ularnya kalau nanti bidireksional seperti itu. Gimana, ada ini nggak, jelas nggak maksudnya? Jadi di Bisa sini adalah silakan, gimana? ya. Ada Berarti yang biru itu input dari itunya apa ya? Dari ya apa? belum Jadi kontekstual ya. berarti bahasanya input itu terpisah-pisah apa ya? Nggak nyambung gitu langsung. Ini kan my favorite season is dia kan misah-misah Pak, nggak ada hubungan dari dari biru ke biru yang lain. Jadi dia nyambungnya yang ada yang itu apa ya? Atasnya tuh yang merah itu apa ya? Akmal Sidki ya. Ya, Ya, sebentar, Akmal Sidki, oke. Ya, Akmal Sidki, makasih ya Akmal Sidki. Udah 2 kali, mungkin mohon nanti lebih aktif lagi. Ya, jadi di sini kan belum kontekstual. Karena di sini kan ini ya Pak, ini nggak begitu jelas ya sebenarnya. Ya, ya, saya kira seperti itu. Ini adalah belum kontekstual. Sehingga em, ini apapun konteksnya, kalau season ya seperti ini. Apapun konteksnya, kalau misalkan bisa ya seperti ini. Misalkan ada kata bisa. Atau kata, nanti ada kata bank istilahnya, atau most ya. Nah, ini kata most ya, most konteksnya apapun ya kita udah tahu most itu word to fact-nya itu seperti itu. Tapi
Kalau most misalkan di sini kemudian ada konteksnya itu misalkan em, my mouse is broken misalkan gitu. Nah, berarti kan ada brokennya, ada my ada brokennya. Nah itu ada konteks mouse dan brokennya. Ada artinya kontekstual. Kalau di sini sendiri masih belum. Kalau di sininya udah ada konteksnya. Ya, mungkin seperti itu ya, Akmal ya, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Akmal Setibel. Ya, kontekstual embedding ya. Jadi di sini, hmm, ya ini sama seperti tadi penjelasannya sebenarnya. Jadi di sini itu adalah udah ada konteksnya. Ini udah ada konteksnya di sini, konteksnya di sini. Atau istilahnya adalah eh, sebelum kita masuk atau sebelumnya kita pernah bicara yang disebut dengan distribution. Tapi sebelumnya kita bahas ini dulu ya. Jadi ada istilahnya sense. Contohnya kalau misalkan sebuah kata itu bisa mempunyai sense, sense atau bahasa Indonesia pengertian. Sebuah mouse itu pengertiannya adalah bahwa dia itu binatang atau mouse itu adalah eh, sebuah interface di komputer. Bank itu adalah bank kita atau bank itu adalah ini apa kalau di agriculture misalnya short bank itu ada maksudnya ada ininya apa kolam short bank itu seperti bank water ya water bank ya pengertiannya bisa berbeda-beda seperti itu. Nah ini ada namanya sense word sense sense satu sense dua kalau kita lihat KBBI itu juga seperti itu ya eh, ada pengertiannya kita lihat ya KBBI seperti misalkan apa ya KBBI kata apa ya misalkan kata bunga ya di sini muncul bunga. Ya ini misalkan kata bunga di sini KBBI. Ada pengertian bunga satu, nggak bisa. Bunga satu dan bunga dua. Bunga satu itu misalkan bunga ini bunga. Bunga satu itu bagian tumbuhan. Ya, memang. Kalau bunga kedua ini adalah bunga bank misalkan seperti itu. Ya, ya saya kira jelas seperti itu ya. Dan pengertian kata. Ya, ini adalah namanya word sense, pengertian kata. Tapi kalau kita lihat tadi, nanti kita lihat sebenarnya sense itu bisa ada gradasi juga, ya tidak diskrit seperti tadi bunga itu bunga satu, bunga dua. Seperti contohnya di sini kalau untuk di contextual embedding dari bird, misalkan ada ini ya titik-titik yang biru ini dalam bahasa Jerman, ya ini ada pengertian bahwa kata die ini kata die ini tuh bisa ada itu yang pengertian yang single person, die itu adalah yang single person yang ke sini maknanya ini yang ini ada konteksnya kalimat dalam konteks kalimat ini ya. Ini dalam konteks kalimat ini mempunyai makna yang berbeda sebenarnya gitu ya. Maksudnya nuansa dan nuansa yang berbedanya. Ini juga apalagi di sini udah lebih jauh lagi. Di sini lebih jauh lagi ke sini. Artinya untuk ternyata untuk multiple people kalau di sana apa di apa berbeda ini di sini di untuk artikel di sini dan kemudian ini die di sini adalah matinya mati game, main game. Ya, ini udah beda lagi. Artinya seperti itu ya. Jadi ada pengertian-pengertian yang berbeda. Ya, merchant system equation seperti ini misalkan ini ada kata elektrik. Elektrik itu mempunyai pengertian satu, pengertian dua, pengertian tiga dan seterusnya. Bass itu mempunyai pengertian macam-macam. Player mempunyai pengertian macam-macam dalam game, dalam musik, dalam aktor. Ya, set punya macam-macam. Nah, kemudian dipilih ini sense yang mana. Kalau word sense disambiguation WSD pekerjaan WSD itu dipilih yang mana? Ya, ini adalah ini menggambarkan ini ya. Tadi seperti kontekstual, tapi yang diskret di sini dipilih aja satu, dua atau tiga. Seperti misalkan elektrik yang pengertian satu ternyata untuk konteks ini.
Ya, ya. Kemudian kalau word disambiguation, salah satu caranya adalah ya dicari di sini. Kemudian yang dekatnya itu adalah yang kemana, pengertian yang mana, yang satu atau dua atau tiga atau empat atau lima seperti itu. Jadi mencari similarity-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi kontekstual, kalau kontekstual itu kontekstual word embedding itu ada sense, tapi sense-nya itu tidak ditentukan satu, dua, tiga, tapi itu semacam ya dia setiap kalimat di dalam kalimat dia mempunyai seperti ini tadi ya maaf ya. Ya seperti ini dia mempunyai ini posisi-posisi sendiri dan itu bisa ada nuansa-nuansa atau gradasi-gradasi yang berbeda untuk kata yang sama. Oke, kemudian retraining itu artinya apa? Retraining itu artinya bisa generalisasi. Ya, generalisasi itu apa? Generalisasi itu yang tadi di atas. Ya, generalisasi itu adalah seperti ini. Ini digunakan di pre-training, di planning, misalkan language model, tapi digunakan untuk ini, tas ini, tas ini, tas ini, tasnya macam-macam. Jadi generik. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi downstream aplikasinya bisa macam-macam ya. Ya, downstream aplikasinya bisa macam-macam. Ya, di sini untuk generalisasi itu ada dua cara, yaitu menggunakan fine tuning dan menggunakan prompt. Ya, prompt seperti di GPT nanti yang akan kita pelajari di ada pertemuan yang kita mempelajari untuk yang ini. Ini fine tuning adalah seperti ini. Artinya untuk data yang sangat-sangat besar di sini, modelnya sangat besar, ya, kemudian sebagian di fine tuning di sini. Jadi kalau kita fine tuning itu juga bisa macam-macam ya di sini. Jadi kalau misalkan contohnya misalkan mungkin gini ya. Ini data yang besar katakanlah gitu. Model yang besar maksudnya. Model yang besar, modelnya besar, kemudian menggunakan data yang besar. Data yang besar itu adalah ini adalah language model misalkan. Ya ini bobotnya banyak. Ininya kemudian hanya di akhirnya saja yang dilatih menggunakan misalkan question answering. Ini untuk question answering. Artinya data kita memang sedikit punyanya question answering. Tapi ini dilatih untuk ini ya kan. Ada beberapa cara untuk bagaimana fine tuning. Ya, apakah di sininya saja atau di beberapa tempat atau gimana. Ya, tapi intinya adalah fine tuningnya, tuning yang fine-nya, fine tuning, seperti istilahnya fine tuningnya itu adalah yang untuk tas kita sendiri dan itu relatif sedikit yang diubah bobotnya, artinya diubah atau ditambahkan bobotnya. Oke, ini seperti itu. Ini contoh. Oke, saya kira seperti itu pada intinya. Silakan mungkin ada komentar, pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalnya kita menggunakan satu metode machine learning, Pak, deep learning, misalnya CNN. Nah, untuk memilih layer mana yang diimplementasikan fine tuning itu gimana ya, Pak? Cara kita memilih layernya? Iya. Nah, Pak Yunata ya. Oke. Dan itu. Ya, ya. Jadi untuk yang di bobot mana, di layer mana, di bagian mana itu ada macam-macam ya ininya ya. Yang lain artinya dibekukan gitu atau di yang sesuai dengan di pre-training. Itu biasanya yang umumnya itu adalah yang ini ya, ya yang bagian salah satu yang umumnya itu adalah yang di bagian ininya, bagian akhirnya ya, salah satu yang umumnya. Salah satu yang umum itu adalah di bagian akhirnya yang di fine tuning. Tapi mungkin perlu di ini,
perlu dieksplor lagi ya. Mungkin saya juga perlu mengeksplor lagi. Itu saya belum begitu banyak mengeksplor, tapi salah satu yang umum itu adalah seperti itu. Di apa yang diubah menggunakan data yang terbatas untuk tas kita itu adalah yang di layar layar akhir ya. Biasanya salah satu seperti itu. Tapi nanti coba nanti eh, tolong Wahyu juga dieksplor, saya juga dieksplor lagi yang lebih detailnya lagi penelitiannya bagaimana. Baik, Pak. Ya, ya mungkin seperti itu ya. Eh, sambil ada pertanyaan silahkan sambil presensi ya. Ini pre-training untuk yang berteman nah, saya ini ya saya stop dulu ya rekamannya.